Halo semuanya, kali ini kita mau bahas tentang mahasiswa perantau. Mungkin teman-teman ada yang mau merantau atau sudah berniat untuk merantau. Sebelum lanjut, kita Oke, yang pertama, pahami kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Nah, hal ini sangat penting mengingat bahwa kalian akan tinggal dalam jangka waktu yang lama dan harus berinteraksi dengan masyarakat tersebut, sehingga kalian harus memahami mereka dan memudahkan kalian untuk beradaptasi. Kalian mungkin pernah mendengar istilah culture shock, di mana istilah ini sangat familiar bagi mereka yang sedang melakukan perantauan. Sederhananya, culture shock sendiri adalah suatu kondisi di mana kita merasa gelisah, kaget, atau terkejut dengan kebudayaan lain yang sangat berbeda dengan kebudayaan kita. Nah, walaupun hal ini sangat wajar, akan tetapi kita tetap harus waspada. Teman-teman harus memiliki pikiran yang terbuka dan mampu menerima apa-apa sih yang mereka lakukan sehari-hari, apa sih kebiasaan-kebiasaan mereka, apa sih istilah-istilah mereka yang itu sering mereka gunakan dalam perbincangan sehari-hari. Teman-teman harus memahami hal tersebut agar lebih memudahkan teman-teman dalam proses berkomunikasi. Nah, selain itu, kebiasaan-kebiasaan lain teman-teman harus pahami sehingga teman-teman merasa bahwa kebiasaan itu kemudian menjadi bagian dari teman-teman. Dengan begitu, ini akan menjadi pintu bagi teman-teman untuk memasuki mereka dan memudahkan teman-teman untuk beradaptasi. Oke, yang kedua, susunlah rencana studi kalian. Kalian mungkin bercita-cita untuk menjadi mahasiswa teladan, cerdas, berprestasi, atau aktivis, atau menjadi mahasiswa baik dunia akhirat. Nah, semua itu tergantung kalian. Nah, beberapa poin yang teman-teman bisa catat seperti cobalah teman-teman tentukan berapa lama sih teman-teman akan menempuh masa studinya, 4 tahun kah, 5, 6, atau 7 tahun. Nah, pada banyak kampus 7 tahun merupakan waktu paling lama untuk menyelesaikan masa studi, sehingga dengan waktu tersebut teman-teman bisa memanfaatkannya dengan berbagai kegiatan untuk pengembangan diri teman-teman. Misal teman-teman mau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan rohani, ataupun penyaluran minat bakat teman-teman. Nah, di kampus biasanya itu semuanya ada, sehingga teman-teman tinggal memilih mau masuk mana dan sebagainya. Terus yang kedua, cobalah berpikir apa sih yang teman-teman mau lakukan setelah pada saat proses perkuliahan. Apakah cuma mau kuliah saja atau mengikuti organisasi dan sebagainya. Nah, hal itu sangat penting mengingat bahwa di kampus biasanya organisasi itu sangat banyak, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri di kampus untuk kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Nah, kalian harus menentukan apakah teman-teman mau terlibat dalam organisasi atau tidak. Oke, yang ketiga, mulailah untuk belajar mandiri dari sekarang. Kenapa ini penting? Mengingat bahwa kondisi ketika teman-teman bersama keluarga, orang tua, saudara, itu sangat jauh berbeda ketika teman-teman nantinya sudah ada di kosan sendirian, gelap, belum bayar listrik. Beberapa hal yang kalian bisa lakukan seperti belajarlah untuk memanajemen keuangan. Nah, hal ini sangat penting mengingat bahwa keuangan menjadi persoalan yang selalu menghantui mahasiswa-mahasiswa perantau. Tanggal tua lah, tanggal muda tapi masih tua, tanggal tua muda, tua muda. Nah, kalian harus mampu membedakan tentang kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, kalian akan lebih memprioritaskan kebutuhan tersebut untuk dipenuhi. Selain itu, belajarlah untuk memasak.
Setidaknya teman-teman bisa memasak Indomie dan telur. Nah, dengan begitu teman-teman akan lebih menghemat beberapa uang jajan kalian, yang kemudian itu bisa ditabung ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, seperti kebutuhan-kebutuhan perkuliahan. Oke, yang keempat, tentukanlah kriteria tempat tinggal teman-teman. Nah, pada umumnya kebanyakan mahasiswa mengalami kendala di tempat tinggal. Ada yang inilah, itulah, listrik mahal lah, air nggak jalan, sanitasi nggak beres, dan sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika kita memilih tempat tinggal. Misal, jarak dari kampus, atau sanitasi baik, air tidak mahal, listrik tidak mahal, ataupun dekat lapangan bola dan sebagainya. Nah, biasanya masalah-masalah tentang tempat tinggal selalu menghantui mahasiswa, sehingga banyak yang kemudian mahasiswa yang harus berpindah-pindah kos, berpindah-pindah kontrakan, yang itu akan merepotkan teman-teman kalian sendiri, harus angkat barang dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah cobalah untuk berkenalan dengan banyak orang. Nah, penyakit yang paling sering menjangkit mahasiswa adalah selain kantong kering, yaitu juga kesepian, rindu keluarga. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, cobalah untuk berkenalan dengan banyak orang. Memiliki banyak teman bisa menjadi obat bagi teman-teman untuk menghilangkan kesepian. Nah, ada beberapa cara yang kalian bisa tempuh untuk mendapatkan banyak teman, seperti cobalah untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, cobalah untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas, atau terlibat dalam organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, hal ini memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan teman baru dan mendapatkan keluarga baru, yang kemudian membuat teman-teman untuk betah tinggal di perantauan. Selain itu, dengan memiliki banyak teman, kalian akan otomatis memiliki modal sosial yang kalian suatu saat nanti itu bisa kalian manfaatkan, misalkan teman-teman butuh bantuan dan sebagainya. Mungkin kalian bisa mendapatkan teman hidup dengan mengenal banyak orang. Oke, mungkin cukup sekian tips tentang mahasiswa perantau dari saya. Saya Randa, saya pamit. Bagi teman-teman yang merasa bahwa info ini sangat bermanfaat bagi kalian, cobalah untuk bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga akan melakukan perantauan, karena menjadi orang yang suka berbagi adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.